Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh kanallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa kembali mereview tugas daripada Daurah Marhalah 3 yang diadakan oleh pengurus wilayah Provinsi Lampung. Kemudian semoga tugas ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri selaku peserta dan bagi kita semua pada umumnya. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang nabi yang lahir dengan penuh perjuangan, besarnya dengan dibesarkan dengan kondisi yatim piatu, dengan segala macam tantangan, bahkan nyawa beliau pun terancam ketika beliau hendak menyampaikan risalah agama, risalah dakwah, hingga sampai pada hari ini kita semua bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua selaku umat dan senantiasa bisa menjalankan sunnah dan diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Daurah Marhalah 3 yang dilaksanakan oleh pengurus wilayah Provinsi Lampung. Saya Andre Effendi dari pengurus daerah kami daerah Kota Bandar Lampung akan mereview terkait dengan manhaj tugas baca di bagian buku fikih tamkin atau fikih kejayaan. Baik, langsung saja berbicara terkait dengan kejayaan bicara terkait dengan kejayaan Islam ini tentu kita sebagai seorang umat muslim, umat yang beragama Islam harus meyakini betul-betul bahwa kejayaan Islam itu akan kita menangkan, dan memang itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fat ayat pertama atau ayat ke-1 itu menjelaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Maka Allah menjelaskan di situ bahwa Allah akan memenangkanmu dengan kemenangan yang nyata dengan kemenangan yang sebenar-benarnya dan itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melihat bagaimana ketika Islam berkuasa bahkan 2/3 dunia itu dikuasai oleh umat Islam. Islam menguasai sudah lebih dari 1000 tahun lebih dari 1000 tahun, dan daripada masa para sahabat dipimpin oleh Rasulullah yang pertama, kemudian dipimpin pada Khalafah Rasyidin, kemudian selesai dipimpin oleh dinasti Muawiyah dan dinasti Abbasiyah, terakhir itu dinasti Turki Utsmani yang runtuh pada tahun 1924 di Turki, atau yang kita sebut dengan Turki Istanbul sekarang gitu. Nah, bicara terkait dengan kejayaan di dalam buku fikih tamkin ini menjelaskan bahwa memang kejayaan kita sebagai umat muslim sebagai seorang yang beragama Islam tentu harus menjadi hal yang benar-benar kita tanamkan dalam pikiran kita, dan menjadi keyakinan yang bulat bahwa suatu saat dan pada saatnya nanti bahwa kondisi yang sekarang sedang berlangsung dengan penuh kezaliman bahkan semua aspek kepemimpinan secara grassroots dari tingkat yang paling bawah dengan tingkat yang paling besar, hari ini banyak kita melihat justru aturan-aturan kebijakan bahkan para pemimpin yang berkuasa justru jauh sekali dengan nilai-nilai keislaman baik secara pribadi dalam menyampaikan sebuah kebijakan dan program maupun dalam tatanan kepemerintahan yang direalisasikan.
di masyarakat gitu. Nah, di dalam buku Fikih Tamkin ya, karangan Prof. Dr. Ali Muhammad As-Salabi ya, ini buku Fikih Tamkin ya. Ini menjelaskan bahwa kemenangan dan kejayaan bagi orang-orang yang beriman itu adalah sesuatu yang pasti gitu ya, sesuatu yang pasti ya. Yang terpenting dalam setiap upayanya adalah tersampainya misi risalah, takluknya musuh, dan terwujudnya umat terbaik, makmur sejahtera di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini memang di dalam buku Fikih Tamkin ini bahwa puncak dari ikhtiar kita semua gitu ya, untuk kejayaan Islam itu adalah meraih ridho Allah dari setiap setiap tindak tanduk kita gitu, dimanapun berada gitu, keseharian kita, kemudian setiap amanah ataupun apapun kesibukan kita sehari-harinya, bahwa memang semuanya kita bermuara pada keriduan Allah Subhanahu wa taala gitu. Poinnya itu adalah itu ya. Kemudian dalam buku ini juga menjelaskan bahwa ada syarat-syarat ya dan sebab-sebab gitu, syarat dan kejayaan ya, bagaimana kejayaan itu bisa terwujud gitu. Itu ada 4 gitu ya, yang harus dimiliki oleh setiap kita gitu ya, sebagai umat Islam pada umumnya, dan tentunya kita sebagai seorang kader kami gitu ya pada khususnya gitu, bahwa di sini dijelaskan yang pertama itu adalah iman kepada Allah dan beramal soleh gitu. Jadi memang iman kepada Allah ini menjadi satu bagian yang fundamental gitu ya, yang paling mendasar gitu, bahwa ini adalah orientasi pertama kita gitu. Selain memang di samping kita harus terus beramal soleh gitu, iman kepada Allah itu tentu ya kita meyakini Allah gitu ya, dengan segala ciptaannya, dengan segala peraturannya, dengan segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan setiap hari, semuanya harus sesuai dengan tuntunan Allah gitu ya. Di samping memang kita harus terus melakukan amal-amal kebaikan, beramal soleh, sehingga itu bisa menjadi salah satu pribadi ya, membentuk kita sebagai seorang pribadi yang Islami gitu ya, sesuai dengan apa yang menjadi syarat-syarat untuk menuju kejayaan Islam. Itu memang harus dibutuhkan seorang pemuda yang memang teguh dengan nilai-nilai keislaman dan tumbuh dengan nilai-nilai yang sesuai dengan tuntunan agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian yang kedua itu mengamalkan ibadah gitu ya. Nah, mengamalkan ibadah ini juga poin yang cukup penting ya, bagaimana ya kita sebagai seorang umat muslim atau kita sebagai seorang kader kami lah, tentu kita sudah punya rambu-rambu lah ya, atau targetan-targetan kita gitu. Sehari-hari itu ya kita melaksanakan ibadah, atau memang sudah menjadi kewajiban kita gitu. Ya, sholat 5 waktu tentu yang memang ini menjadi hal yang paling pertama dihisap gitu ya, kalau dalam di akhirat kelak itu, bahwa ibadah pertama kita adalah sholat gitu. Maka sholat 5 waktu itu harus betul-betul kita jalankan gitu ya, dengan baik gitu, mengamalkan ibadah dengan baik gitu ya. Hablum minan nasnya harus juga dijaga dengan baik, di samping dengan hablum minallah gitu ya. Kemudian memerangi kemusyrikan. Nah, ini memerangi kemusyrikan itu hal yang berat memang, tapi sebagai seorang umat akhir zaman gitu ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW itu menjelaskan bahwa ketika ada umatku yang memang berpegang teguh dengan agamaku dan perintah-perintahku di akhir zaman, maka mereka seperti menggenggam bara api gitu ya di akhir zaman gitu. Jadi memang ya ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, ya pasti banyak ya tantangannya itu besar gitu ya. Tantangan itu besar karena memang Rasulullah sudah menggambarkan ini dari 14 abad yang lalu gitu ya, atau 1400 tahun yang lalu, menjelaskan bahwa memang umatku ketika menggenggam gitu ya ajaran atau sunnahku dengan baik, maka
mereka terasingkan gitu ya, seperti menggenggam bara api gitu. Nah, kemudian di samping memerangi kemusyrikan itu yang keempat itu bertakwa kepada Allah. Nah, ini bertakwa kepada Allah ini juga menjadi satu poin penting yang tidak bisa kita lupakan gitu ya. Ini hal yang mendasar gitu ya, takwa gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman gitu ya. Nah, Allah menjelaskan bahwa wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ya Allah memerintahkan kita bertakwa gitu ya, menjadi orang yang takut bertakwa gitu, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping memang kita sebagai seorang kader kami pada spesifiknya gitu harus memahami bahwa ya setiap setiap kegiatan kita, setiap kesibukan kita sehari-hari, bahwa semuanya ya kita harus niatkan hanya untuk Allah gitu, hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, insyaallah kalau kita niatkan dengan semua kesibukan ya yang tadi sudah dijelaskan, memerangi kemusyrikan ya, kita niatkan untuk menolong agama Allah, insyaallah akan menolong kita gitu ya. Barang siapa yang menolong yang di bumi, maka yang di langit akan menolong kita gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau di dalam surat Muhammad ayat 7 gitu ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum gitu ya. Allah menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman gitu ya, barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Itu dalam surat Muhammad ayat 7. Artinya memang ya selama kita niatkan setiap kesibukan kita gitu ya, sehari-hari gitu sebagai seorang umat pada hari ini gitu ya, walaupun kalau bicara dalam konteks kejayaan Islam gitu ya, mungkin belum kita rasakan pada saat ini, tapi paling tidak kita bisa membenahi gitu pribadi kita secara secara perlahan gitu ya, menjadi seorang muslim yang baik gitu ya, berbenah terus belajar gitu ya. Karena di samping kita semua menuntut ilmu gitu ya, tentu itu menjadi satu bekal kita bagaimana menjadi seorang pribadi muslim gitu ya. Sehingga pada saatnya nanti gitu ya kejayaan itu akhirnya diraih oleh orang-orang yang memang sudah siap secara keilmuan gitu ya, secara agama dan bekal yang baik gitu. Nah, kemudian ada banyak gitu ya tokoh-tokoh yang dijelaskan oleh di dalam fikih tamkin juga, bagaimana bahwa kemenangan Islam itu tidak ada yang tidak mungkin gitu ya, kita hadapi gitu ya, walaupun ada saja tokoh yang mungkin membenci Islam gitu ya, nyinyir terhadap Islam gitu, dan ya bahkan menjustifikasi bahwa gerakan-gerakan Islam garis lurus itu adalah gerakan-gerakan yang radikal, mungkin dianggap seperti itu dan lain sebagainya. Nah, jadi contohnya itu ya Allah menggambarkan ya dalam historis panjang bagaimana Islam itu selalu dihadapkan dengan tokoh-tokoh penentang ya, seperti Fir'aun gitu ya, Namrud dan lain sebagainya. Itu pada akhirnya ya Islam menang gitu ya, menang seperti apa yang disampaikan poin penting di dalam buku fikih tamkin atau fikih kejayaan tadi, bahwa memang untuk menuju kejayaan itu yang paling mendasar atau yang paling fundamental itu adalah kita menyiapkan pribadi kita ya, diri kita dulu dibenahi gitu ya, bagaimana syumulatul Islamnya gitu ya, syahadatainnya kalau di DM1 itu kan materi-materi DM1 itu semua sudah selesai gitu ya, sebagaimana ya amal jama'i kita lah, sehari-hari kita semua tentu harus terus belajar, harus terus menuntut menuntut ilmu gitu ya. Boleh jadi ya musuh-musuh umat Islam itu akan menganggap bahwa kejayaan Islam gitu ya omong kosong belaka untuk kita kemudian menangkan gitu. Tapi
janji Allah itu adalah suatu hal yang pasti gitu ya. Yang penting kita terus memperbaiki diri seperti apa yang menjadi perintah dalam buku fikih tamkin tadi, menjadi pribadi yang muslim yang baik gitu, kemudian berbenah sambil kita terus belajar menuntut ilmu gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba yang terus senantiasa untuk belajar dan menuntut ilmu gitu. Bahkan Allah menyampaikan bahwa orang yang terus senantiasa menuntut ilmu tanpa kenal usia selama ilmunya bisa terimplementasikan dan memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak, maka Allah menempatkan mereka itu dalam derajat-derajat tertentu gitu ya. Kalau di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yamsahillahu lakum wa iza qilan suzu fangsuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah menjelaskan bahwa ya barang siapa yang terus senantiasa belajar menuntut ilmu dan ilmu yang didapatkan itu adalah untuk memberikan kebermanfaatan, memberikan kebaikan bagi umat gitu ya, dan terus menyampaikan risalah dakwah untuk kebaikan agama ini, tentu Allah sangat menyukai gitu. Bahkan Allah sampaikan di situ bahwa ada derajat tertentu bagi seorang penuntut ilmu gitu. Kurang lebih seperti itu sedikit review ya, berkaitan dengan buku fikih tamkin, karena memang dari poin-poin yang ada di dalamnya sangat banyak sekali gitu. Lebih spesifik lagi bahwa untuk fikih kejayaan ini tentu sangat banyak yang perlu dipersiapkan, tapi beberapa poin besar itu adalah yang bisa saya simpulkan bahwa dimulai dari diri kita sendiri gitu. Bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar, untuk melakukan progres-progres yang besar, untuk melakukan gebrakan-gebrakan besar, yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan beberapa poin, bahwa mulai dari memperbaiki lagi niat kita, kemudian memerangi kemusyrikan dengan benar, kemudian dan diluruskan lagi terkait dengan keyakinan kita bahwa setiap yang kita lakukan itu hanyalah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Andre Effendi, pengurus daerah kami Kota Bandar Lampung, mengucapkan afwan minkum, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.